Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan keilmuan dalam berpuasa ya, atau lebih pasnya mungkin disebut dengan fikih puasa. Bagaimana dengan fikih puasa ini? Ya, di antaranya baik kita akan membahas yang pertama itu berkenaan dengan faslun fima yajibu bihi syiyam. Pasal ini berkenaan dengan alasan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Yajibu shaum Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Wajib berpuasa Ramadan itu karena adanya salah satu dari perkara yang 5. Yang pertama, ahaduha bikamali sa'bana salasina yauman. Sempurnanya bulan Sa'ban 30 hari. Ai mir ru'yati fi sa'bana masalan. Yaitu dari melihat bulan Sa'ban. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadu fi Sa'bana ma la yatahaffadu fi ghairihi. Dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah itu sangat berhati-hati dalam Sa'ban ya. Dalam Sa'ban baik di awal kemudian di akhirnya, terutama ini di akhirnya. Karena ketika di akhir itu tentunya ketika akhir bulan Sa'ban akan masuk ke bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini diwajibkan beribadah puasa. Nah, Rasulullah sangat berhati-hati, sangat menjaga ya dalam menentukan akhir Sa'ban, kemudian tentunya ini dalam menentukan awal Ramadan. Sebagaimana ini disebutkan dalam Sunan Kubra ya, Imam Baihaqi. Hadza dalilun ala anna ikmala, ini menunjukkan adanya penyempurnaan, menyempurnakan bulan Sa'ban. Sa'bana salasina yauman. Sehingga disempurnakanlah Sa'ban itu menjadi 30 hari. Minar ru'yati, dari ru'yah, la minal hisabi. Bukan dari hisab. Nah, ini mungkin yang lebih didasarkan mungkin ya oleh pemerintah. Jadi hisab itu sebagai acuannya ya, dan untuk pembuktiannya yaitu dengan adanya ru'yah. Karena sebagaimana keterangan di sini. Wasaniha, dan keduanya biru'yatil hilali, dengan melihat hilal. Ai hilali Ramadan, yaitu hilal bulan Ramadan. Fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasikon. Dalam haknya orang yang melihat hilal, walaupun orang yang melihat hilal itu adalah orang yang fasik. Dan disebutkan wala budda min ru'yatihi lailan, melihat hilal itu di malam hari, wal asara li ru'yatihi naharon, dan tidak ada artinya ya, atau tidak dipakai menjadi dasar melihat hilal itu di siang hari. Jadi harus di malam hari. Nah, disebutkan ya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ketika melihat hilal. Fa in gumma alaikum, apabila mendung ya, cuacanya tidak bagus sehingga tidak dimungkinkan dapat melihat hilal, fa akmilu iddata Sa'ban salasina yauman. Maka sempurnakanlah bulan Sa'ban itu menjadi 30 hari. Kalau mendung ya, kalau mendung. Nah, di sini li ru'yatihi,
fihi istikdam, ada istikdam di sini. Yang di sana itu pada ru'yatihi ada domirhi di sini ya. Nah, domir yang pertama aidun ala hilali Ramadan. Ini menunjukkan atau kembali pada hilal bulan Ramadan. Wasani ala hilali Syawal, dan domir yang kedua pada hadis sumu li ru'yatihi, ya, berpuasalah kamu karena melihat hilal Ramadan, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ketika melihat hilal, yaitu di bulan Syawal, ya, ala hilali Syawal. Ini menurut Imam Madabiri, ya. Walamu, dan lam fihi li ru'yatihi, di sini pada kalimat li ru'yatihi itu ba'da ru'yatihi, menunjukkan setelahnya, ya, setelah melihat hilal. Jadi bukan akan melihat hilal, tapi setelah melihat hilal. Yang ketiga, bisubutihi fi haqqi man lam yarau bi adlin sahadah, dengan ditetapkannya, ya, dengan ditetapkannya eh, puasa Ramadan, ya, fi haqqi man lam yarahu, di haknya orang yang tidak melihat hilal bi adli sahadati, dengan adanya adil, ya, persaksian. Bisubutihi, jadi ditetapkannya melihat hilal, ya. Bisubuti, jadi ditetapkannya melihat apa? Melihat hilal. Wa in kana ar-ra'i hadidal basar, walaupun yang melihat itu tajam, ya, penglihatannya. Jadi ditetapkan. Nah, siapa yang menetapkannya? Ya, siapa yang menetapkannya? Adlur riwayati ka abdi wa mraati wa takfi'a adalah ad-dhahirah wa huwa al-murad bil mastur, ya. Nah, wa la budda min hukmil hakim bihi. Jadi yang menetapkan itu adalah hakimnya. Atau kalau di kita itu yang menetapkan itu adalah Menteri Agama. Jadi ketika ditetapkan oleh Menteri Agama, misalnya tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu, berarti, ya, semuanya harus mengikuti, ya, harus mengikuti puasa itu di hari Sabtu. Kemudian yang keempat, warabi'uha, yang keempat, bi ikhbari adli riwayati mausukin bihi, dengan berita, ya, yang adil riwayahnya, yang terpercaya. Misalnya ada seseorang di sini, karena zaman Rasulullah itu pernah ada kejadian, ya. Di sini masoha. Di sini wadalil iktifa fi subutihi bi ali wahid. Jadi cukup dengan satu saksi saja, satu satu apa di sini yang menetapkan, ya, satu orang. Masoha an Ibni Umar radhiyallahu anhuma akhbartu. Kata Ibnu Umar, ya Rasulullah, saya eh, menyampaikan kepada Anda, kepada engkau, ya Rasulullah, sesungguhnya saya melihat hilal, ya. Anni ra'aitu hilal, saya melihat hilal, kata Ibnu Umar. Maka pada waktu itu fasoma wa amaron nasa bisyamihi. Maka Rasulullah segera, ya, keesokannya itu berpuasa, kemudian memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, ahbar tuh Rasulullah, memberitakan kepada Rasulullah itu bilaf di sahada. Jadi dengan lafad bersaksi, ya. Ya Rasulullah, saya bersaksi melihat hilal, ya. Jadi di sana kalau sekarang mungkin ada pengambilan semacam sumpah gitu, ya. Nah, selanjutnya wa khamisuha bidzanni duhuli Ramadan. Ya. Jadi menyangka telah masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad. Fiman istabaha alaihi dzalik, bagi orang yang meragukan masuknya bulan Ramadan. Misalnya karena asiron atau mahbusan, ada orang yang ditawan kemudian disimpan di ruangan yang tak tahu apakah siang ataupun malam. Nah, maka ketika dia tidak mengetahui apakah sudah berganti waktu atau tidak, maka di sana dibolehkan dia berijtihad, ya. Boleh berijtihad apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum.
Fa in dhanna dukhulahu bil ijtihad shoma. Maka apabila dia menyangka sudah masuk bulan Ramadan, maka berpuasalah. Fa in waqa'a fa adaun. Apabila tepat perhitungannya, dia berpuasa hari Senin misalnya. Nah, ternyata kan hari Senin itu tanggal 1 Ramadan. Pada, maka dia mengerjakan sesuai dengan waktunya. Wa illa fa in kana ba'dahu faqadaun. Misalnya ternyata dia berpuasa itu ternyata hari kedua kenyataannya, maka dia berpuasa dan hari pertamanya nanti diqadha. Kemudian selanjutnya bagaimana? Apabila ternyata belum masuk bulan Ramadan, maka puasanya menjadi puasa sunnah. Jadi tidak sia-sia dia menentukan apa berijtihad tentang Ramadan. Ya. Ketika dia berada di tempat yang tidak diketahui apakah pergantian siang atau malam, apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Nah ini berkenaan dengan wajib berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sangat berhati-hati ya. Rasulullah itu sangat berhati-hati ketika akan memasuki bulan Ramadan. Sehingga di bulan Sa'bannya apakah ada yang melihat hilal atau tidak. Misalnya ada yang melihat hilal baru tanggal 29 tidak apa-apa ya. Kalau misalnya sudah dilihat hilal ya. Adanya munculnya bulan ya. Nah, kemudian eh, ada keterangan apabila hilal itu terlihat di barat, maka belum tentu orang timur bisa melihat hilal. Dan apabila hilal itu ditemukan di timur, maka otomatis orang barat itu harus ikut ke orang timur. Jadi eh, se- eh, diulang, ketika hilal itu muncul di barat, maka orang timur kalau misalnya belum melihat hilal itu bisa berbeda dengan orang barat. Tetapi kalau orang timur yang melihat hilal, maka orang barat harus mengikuti orang timur. Kenapa? Karena hilal atau bulan itu pergerakannya dari barat ke mana? Ke timur, ya. Misalnya posisi Mekah itu di barat, kemudian posisi Indonesia itu di timur. Ketika muncul bulan di Mekah, maka orang Indonesia ya kalau misalnya sudah melihat hilal boleh berpuasa. Kalau belum melihat hilal, maka boleh berbeda dengan orang Mekah. Misalnya wukuf di Arafah. Sama dengan wukuf di Arafah juga. Wukuf di Arafah itu bisa berbeda ya. Ya maksudnya gini, bisa berbeda itu di Mekah itu sudah waktunya wukuf, tapi kalau di Indonesia itu belum tanggal 9 ya. Kalau di Indonesia belum tanggal 9. Sehingga di sana kita harus pahami ya eee, biasanya ada konteks gini, katanya wukuf, tanggal 9 itu puasa Arafah, berarti di Indonesia itu puasa, kemudian di Mekah itu sedang wukuf di padang Arafah, bukan ya. Jadi sebetulnya penamaan dari Arafah di sana, kalau dilihat dari sejarahnya, tarwiyah itu ketika Nabi Ibrahim menerima mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail ya. Nah, dia ragu. Nah, ketika dia ragu ya, dia butuh keyakinan. Maka di tanggal 9 dia mimpi lagi ya dan maka yakinlah, bahwa puasa mohon maaf, bahwa mimpi perintah menyembelih Nabi Ismail itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya ketika mengetahui disebutnya dalam bahasa Arabnya Arafah ya Arafah. Nah, itu saja mungkin sekedar pembahasan fikih puasa ya. Jadi ada 5 hal yang berkenaan dengan Berkenaan dengan wajibnya puasa bulan Ramadan. Di antaranya adalah adanya melihat hilal, adanya penetapan hilal, kemudian sempurnanya bulan Sa'ban 30 hari, kemudian dengan ijtihad bagi orang yang tidak mengetahui keadaan waktunya. Kemudian sini jadi ada orang yang melihat hilal kemudian kita percaya terhadap terhadap eh, informasi tersebut. Ya. Ya itu saja ya yang disampaikan pada hari ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.